Hidup ini terlalu singkat untuk menyesali apapun. Jadi, lakukanlah apa yang membuat Anda bahagia dan jadikan setiap momen berharga. Ketika Anda merasa putus asa, ingatlah bahwa pohon yang paling kuat tumbuh di angin terkuat. Ketika Anda merasa lelah, istirahatlah, jangan menyerah. Semoga semua ini bisa memberi Anda semangat dan inspirasi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Tahun 1969, seorang pria bernama Adam Hunter tampak sedang naik bis untuk pergi ke rumah sakit jiwa terdekat di kotanya. Hal itu ia lakukan karena ia ingin memulihkan jiwanya setelah beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya, karena ia merasa sama sekali tak berguna di dunia ini. Sesampainya di sana, ia langsung dibawa ke kamarnya. Di kamar itu, ia tidak sendirian. Ada pasien lain yang bernama Rudy. Tapi baru saja ia menyapa Rudy, tiba-tiba Rudy berteriak histeris karena halu ada tupai yang mau menyerangnya. Adam yang ketakutan tanpa pikir panjang langsung memanggil bantuan. Tapi hal itu justru membuat Adam lebih miris, karena ia melihat bagaimana para petugas sangat tak manusiawi saat mengatasi Rudy. Kemirisan itu kembali ia alami saat sedang berkonsultasi dengan seorang psikiaternya. Selama menyatakan keresahannya, psikiater itu seakan tak memperdulikannya. Menatap saja tidak dilakukan oleh psikiater itu. Hingga suatu hari ia pun memutuskan untuk bertemu dengan pasien bernama Arthur, seorang ilmuwan kaya raya yang dianggap gila karena kejeniusannya belum bisa diterima akal manusia biasa. Awalnya Arthur menyepelekan kedatangan Adam, tapi saat Adam menambal gelas Arthur yang bocor, seketika Arthur tersadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hal-hal rumit dan tak pernah peduli pada hari sederhana yang ada di hadapannya. Arthur pun langsung memberinya panggilan Patch, yang berarti penambal. Ia yakin Patch akan bisa menambal masalah yang dihadapi oleh orang-orang di sekitarnya. Malam harinya, Adam tak bisa tidur karena Rudy yang hendak ke toilet. Tapi dia takut diserang tupai halunya. Adam yang mendengar itu secara spontan langsung bertingkah seperti pemburu. Ia mengajak Rudy untuk menembaki tupai-tupai itu hingga lenyap. Dan Rudy pun sangat bahagia, dan sekarang ia bisa ke kamar mandi dengan tenang. Dan sejak saat itu Adam menyadari hidupnya ternyata berguna. Pagi harinya Adam langsung memutuskan keluar dari rumah sakit jiwa itu. Ia menyatakan bahwa dia akan jadi dokter yang lebih baik dibanding dokter-dokter yang ada di sana, yang sama sekali tak memanusiakan manusia. Dan sejak saat itu ia mengganti namanya menjadi Patch Adam. 2 tahun telah berlalu. Di usianya yang sudah tua, Adam memutuskan untuk masuk sekolah kedokteran di Virginia Medical University. Di hari pertamanya berkuliah, dia tertarik dengan seorang gadis yang bernama Karin. Tanpa pikir panjang, seusai pembelajaran, ia pun langsung menghampiri Karin.
Tapi sialnya, baru saja mulai basa-basi, Karin langsung menolaknya dengan berkata bahwa ia ingin fokus belajar. Ternyata di sana ada pria yang tanpa sengaja melihatnya. Ia adalah Truman. Truman berkata bahwa ia juga mengalami hal yang serupa. Ditolak dengan alasan klasik. Mengetahui mereka senasib, Adam pun mengajaknya nongkrong. Selama nongkrong, Adam menceritakan semua pengalamannya selama ini dan ide-ide gilanya untuk menjadi dokter yang sesuai spesifikasinya. Dan gak disangkanya, Truman tertarik dengan ide-ide dari Adam ini. Suatu hari para mahasiswa melakukan ujian praktek di rumah sakit. Dosennya menerangkan penyakit seorang pasien yang membuat pasien itu risih dan takut dengan pertanyaan para mahasiswa tentang penyakitnya. Tapi tiba-tiba Adam bertanya siapa namanya, lalu menyapa pasien itu. Ternyata hal sederhana itu bisa membuat sang pasien tersenyum. Setelah itu, Adam diam-diam keluar dari rombongannya. Diam-diam ia mengunjungi pasien anak-anak penderita kanker yang terlihat murung. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghibur mereka dengan menjadi badut dengan alat-alat yang ada di sekitarannya. Seketika para anak-anak itu pun jadi sangat ceria dan bahagia sampai mereka lupa akan rasa sakitnya. Ia pun lalu keluar dengan bahagia. Namun sayang, ia ketahuan oleh dekannya. Pagi harinya ia menghadap ke dekannya yang bernama Walcott. Ia mendapat teguran karena ternyata hanya mahasiswa yang sudah masuk tahun ketiga saja yang boleh kontak langsung dengan pasien. Adam berusaha menentangnya, tapi Walcott dengan tegas menyuruhnya untuk menurut, karena menurutnya dialah yang akan mencetak seorang dokter dan dia lebih pintar dari Adam. Beberapa hari kemudian Adam mendapatkan tugas kelompok yang ternyata dalam kelompok itu ada Truman dan Karin. Saat Karin berusaha serius belajar, Adam terus mengajakin ngobrol tentang sistem kedokteran di kampus itu yang kurang tepat. Lama-kelamaan Karin menjadi risih dan memutuskan untuk keluar dari sana. Adam pun merasa sangat bersalah dan berusaha membujuk Karin, tapi Karin sudah terlanjur muak dan ia tak habis pikir bagaimana Adam mau jadi dokter bila saat belajar saja dia malah mengobrolkan hal tidak penting. Hari-hari terus berganti. Setiap hari Adam selalu kembali ke rumah sakit untuk menghibur anak-anak tanpa menghiraukan peringatan Walcott sebelumnya. Berkat Adam, anak-anak jadi bahagia. Orang tua mereka bahkan para perawat pun sangat senang akan kehadiran Adam di sana. Dan sementara semester 1 akhirnya telah berakhir dan nilai setiap mahasiswa telah diumumkan. Karin tampak tak puas dengan nilainya dan ia sangat terkejut saat mengetahui nilai Adam hampir sempurna. Ia tak menyangka orang yang dikiranya tak tahu apa-apa itu ternyata sangatlah pintar. Dan sejak saat itu, Karin pun mulai terbuka pada Adam dan ia bersedia membantu Adam. Malam harinya, ia mengajak Karin dan Truman
menghibur salah satu pasien di rumah sakit dengan memberi kejutan berpura-pura menjadi hewan, dan pasien itu adalah pemburunya. Pasien tersebut sangat-sangat bahagia karena ia merasa mimpinya telah terwujud. Dengan spontan, Adam lalu bertanya pada pasien di sebelahnya yang bernama Kennedy. Ternyata Kennedy sejak kecil selalu mainan samdamin ibunya, dan sejak kecil itu pula ia selalu bermimpi untuk bisa berenang di kolam Sadamti. Sepulangnya dari sana, Karin menyatakan kekagumannya kepada Adam. Pada kesempatan itulah Adam berusaha menyatakan cintanya, namun Karin tak mau menjawab. Ia langsung meninggalkan Adam dengan senyuman manisnya. Hari berikutnya, Adam berusaha menghibur pasien bernama Bill yang terkenal sangat temperamental. Dengan yakin ia menyanyikan sebuah lagu untuk Bill. Tapi Bill justru memaki-makinya dan selalu bicara tentang kematian. Karena takut, Adam pun bergegas pergi dari sana untuk menghibur pasien lain. Pada kesempatan ini, pasiennya, bahkan juga orang tua pasien itu pun merasa terhibur. Tapi tiba-tiba dekannya masuk ke sana dan Adam pun segera keluar. Ia lalu memarahi Adam karena telah melanggar aturan dan berkata bahwa pasien gak butuh hiburan. Mereka butuh dokter. Adam pun berusaha menego dengan mengunjungi para pasien di waktu luang sebagai pengunjung, bukan mahasiswa. Tapi Walcott menolak karena ia harus belajar, sebab ada temannya yang melapor bahwa selama ini Adam curang dalam ujian. Tanpa pikir panjang, Adam pun menemui orang yang dicurigainya itu, yaitu teman sekamarnya. Dan ternyata benar, ia telah melaporkan tanpa bukti. Anak itu tidak terima karena ia yang sangat rajin belajar, bahkan pernah dapat beberapa penghargaan di luar, dan juga anak dan cucu seorang dokter terkenal. Tapi nilainya selalu di bawah nilai Adam, yang ia anggap pemikirannya sangat tidak akademis. Adam tidak habis pikir dengan teman sekamarnya itu, tapi ia tak mau meladeni hal nggak penting seperti itu, dan ia pun langsung pergi. Adam kembali ke rumah sakit tanpa peduli dimarahi Walcott lagi. Ia kembali mendatangi Bill dengan kostum malaikat sambil membacakan puisi-puisi tentang kematian. Nyata hal tersebut berhasil membuat Bill terhibur, dan dia adalah satu-satunya dokter yang berhasil mengajak Bill untuk berbincang. Hari-hari pun berganti. Walcott memberi pengumuman bahwa kampus mereka akan menjadi tuan rumah seminar bagi para dokter kandungan bernama di Amerika. Sesuai tradisi setiap tahunnya, maka ia akan menunjuk satu mahasiswa paling berprestasi untuk menyambut para dokter itu. Dan yang terpilih adalah Adam. Beberapa hari telah berlalu dan tibalah hari seminar. Dengan bangga, Walcott memamerkan bahwa ia telah menyiapkan aula kampus mereka sebaik mungkin. Tapi sesampainya di sana, gak disangkanya Adam telah membuat kaki raksasa yang menggambarkan wanita yang sedang melahirkan. Walcott pun sangat murka dan kembali menyuruh Adam menghadap kepadanya. Walcott yang benar-benar geram telah memutuskan untuk mengeluarkan Adam dari kampusnya. Adam pun tak bisa berbuat apa-apa, tapi untungnya rektornya membantunya,
setelah ia mendapat laporan dari para pasien yang merasa sangat terbantu oleh Adam, dan mereka merasa kualitas hidup mereka meningkat. Ia diizinkan melanjutkan kuliah, tapi tak boleh ke rumah sakit lagi sebagai hukumannya sampai kuliah selesai. Malam pun menjelang, Karin datang ke asrama Adam. Ternyata di sana ia mendapat kejutan ulang tahun dari Adam dan teman-temannya. Adam lalu membacakan puisi romantisnya, namun ia tak menyelesaikannya dan berjanji akan membacakan sisanya di waktu yang tepat. Setelah itu Adam dan Karin pun ngobrol berdua, karena Rin berkata bahwa selama ini belum pernah ada lelaki yang sebaik Adam kepadanya. Dan tiba-tiba Karin lalu mencium Adam, dan tentu saja itu menjadi malam terindah di hidupnya Adam. Di tengah malam, Adam datang ke rumah sakit untuk menemui Bill yang memanggilnya. Bill yang sudah tidak kuat dengan semua rasa sakitnya, memohon pada Adam untuk menyanyi lagu yang dulu dinyanyikan Adam saat pertama bertemu dengannya. Dengan menahan air matanya, Adam pun bernyanyi. Karena bersamaan dengan itu, Bill menghembuskan nafas terakhirnya. Adam lalu mengajak Truman nongkrong untuk meredahkan kesedihannya. Tapi di tempat itu juga ia mendengar keluhan dari orang-orang di sana yang tak puas dengan pelayanan dari rumah sakit dan dokternya yang menurut mereka sangatlah rumit. Mendengar itu, tiba-tiba ia mendapatkan ide dan langsung meninggalkan mereka. Saat itu juga ia menemui Karin untuk menyampaikan mimpinya mendirikan rumah sakit yang tak rumit dan ramah untuk semua kalangan. 2 tahun telah berlalu. Adam mengajak Karin ke sebuah perbukitan. Adam lalu berkata dengan yakin bahwa suatu saat tempat indah itu akan menjadi rumah sakit impiannya. Dan setelah itu, ia lalu mengajak Karin ke sebuah pondok kecil. Tak jauh dari sana, Truman telah menunggu mereka di pondok tersebut. Pondok pemberian dari Arthur, temannya saat di rumah sakit jiwa dulu, yang akan Adam gunakan sebagai kliniknya. Klinik tanpa prosedur rumit, penuh dengan hiburan dan 100% gratis. Mereka dibantu dengan para mantan pasien Adam di rumah sakit jiwa dulu, bersama merenovasi pondok itu dengan penuh sukacita. Suatu malam Karin menyampaikan isi hatinya yang ia tahan selama ini. Ia tak bisa mengingkarinya lagi bahwa ia jatuh cinta kepada Adam dan bersedia menemaninya sampai kapanpun. Andaikan maut harus memisahkan, ia akan menjadi kupu-kupu yang akan menemani Adam saat susah, seperti mimpinya saat masih kecil, yang ingin menjadi kupu-kupu. Adam sangat terharu mendengarnya, dan malam mereka pun ditutup dengan pelukan yang hangat. Pagi pun menjelang. Saat Karin terbangun, ia mendapati Adam telah duduk di ranjangnya. Adam lalu membacakan puisinya yang dulu belum selesai. Tapi belum juga ia selesai membaca, tiba-tiba Truman masuk untuk melaporkan persediaan di klinik mereka yang sudah habis. Tanpa pikir panjang, Adam pun langsung pergi bersama Truman untuk mencari semua kekurangan kebutuhan klinik mereka. Malam menjelang, tapi mereka belum juga pulang. Karin yang berada di klinik mendapat telepon dari pasiennya bernama Ellie
yang dulu pernah berobat ke sana. Larry meminta bantuan seseorang untuk datang ke rumahnya. Ia hanya ingin ada seseorang yang mendengarkannya. Sesampainya di sana, ia pun disambut dengan baik oleh Larry. Meskipun gelagat Larry sedikit mencurigakan. Pagi harinya Adam dipanggil menghadap rektornya, tapi ternyata ia dipanggil tak untuk itu. Dia diberitahu bahwa kekasihnya Karin ditemukan tewas, ditembak oleh seorang pria bernama Larry. Dan setelah itu Larry bunuh diri. Badan Adam seketika langsung lemas. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Hari pemakaman Karin akhirnya tiba, tapi Adam hanya berani melihat dari kejauhan. Setelah semua pergi, ia baru mendekati peti Karin. Di sana ia lalu membacakan penggalan terakhir puisinya yang selama ini tak pernah selesai ia bacakan. Dan akhirnya air matanya tak bisa terbendung lagi. Adam lalu bergegas mengemasi barang-barangnya dan dari kliniknya. Ia berusaha untuk berhenti karena ia yakin Karin meninggal gara-gara dirinya. Truman pun berusaha membujuk Adam, tapi usahanya sia-sia. Tidak hanya di kliniknya saja, dia juga memutuskan untuk berhenti kuliah. Tiba-tiba teman sekamarnya menahannya. Ia meminta maaf atas kesalahannya selama ini dan mengaku bahwa yang dilakukan Adam selama ini dalam menangani pasien sangatlah tepat. Ia meminta bantuan Adam agar mau nolong pasiennya yang bernama Kennedy yang tak mau makan. Tapi Adam gak peduli. Ia pun meninggalkannya begitu saja. Adam lalu datang ke bukit dekat kliniknya. Dia yang merasa hidupnya sangat sia-sia lalu memutuskan untuk bunuh diri di tempat itu. Tapi saat hendak melompat, tiba-tiba Adam pun mengurungkan niatnya karena ia yakin Karin akan selalu ada di sisinya. Setelah itu, dengan penuh semangat, Adam kembali ke rumah sakit untuk membantu Kennedy. Dan siapa sangka ia mewujudkan mimpi Kennedy semasa kecil, yaitu berenang di kolam spaghetti. Kennedy tampak sangat bahagia sekali dan tentu saja ia tak akan pernah melupakan momen terindah dalam hidupnya ini. Namun tanpa diduga, tiba-tiba masalah menghampirinya. Ia mendapatkan surat yang berisi ia telah dikeluarkan dari kampus. Karena gak terima, ia pun langsung menemui Walcott yang tak mau menanggapinya. Karena semua sudah tertulis di surat itu. Alasan utamanya adalah karena ada membuka klinik tanpa izin. Dan kata Walcott, hal itu membuat banyak pihak, termasuk para pasien, merasa tak nyaman. Adam sangat-sangat gak terima dengan argumen Walcott, dan ia berniat untuk mengajukan banding ke Dewan Dokter. Beberapa hari telah berlalu dan akhirnya sidang terbuka mempertaruhkan nasib Adam pun dimulai. Adam ditanya mengapa ia mendirikan klinik itu. Dengan yakin ia menjawab bahwa metode kedokteran di kampusnya sangat tidak manusiawi karena hanya menekankan pada penyakit si pasien, bukan ke pasiennya. Para pasien yang datang ke kliniknya pun
juga menjadi dokter karena mereka saling peduli satu sama lain dan saling menguatkan. Itulah fungsi dokter sebenarnya. Kematian tidak akan bisa dihindari, maka sebagai dokter seharusnya yang dilakukan tidak hanya menunda kematian, tapi juga meningkatkan kualitas hidup sang pasien itu sendiri. Adam berkata bahwa ia tak takut dikeluarkan dari kampusnya dan tak akan bisa memakai jas putih, tapi ia tetap akan menjadi dokter sampai kapanpun itu, untuk semua pasien yang membutuhkan dengan caranya sendiri. Para dewan pun seketika terdiam. Mereka akhirnya meminta waktu untuk berdiskusi. Namun saat mereka hendak keluar, tiba-tiba tak lama kemudian dewan dokter pun masuk ke ruangan lagi. Para dewan dokter menyatakan klinik Adam tak melanggar hukum. Mereka justru berterima kasih karena Adam telah membantu banyak orang. Metodenya pun juga dipuji oleh mereka, dan sebagai penutup, mereka berkata pada Walcott agar belajar lagi tentang ilmu kedokteran kepada Adam. Seketika semua orang langsung memberikan standing ovation kepada Adam. Adam sama sekali tak menyangka ternyata selama ini sangat banyak orang yang mendukung metodenya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Adam telah lulus dari kampusnya, dan mulai hari itu ia resmi dinyatakan sebagai dokter, dan ia telah siap melayani lebih banyak pasien dengan penuh hati